Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemis, kembali lagi bersama saya Yusri Haja Dwipa. Kali ini kita akan melakukan praktikum yang menarik tentang bagaimana arus listrik dapat memecah suatu larutan menjadi komponen dasarnya. Menarik? Ya, kita akan membahas tentang elektrolisis. Secara umum, elektrolisis dapat dikatakan sebagai proses penggunaan energi listrik untuk menjalankan suatu reaksi yang tidak spontan. Reaksi ini melibatkan penguraian suatu zat atau elektrolit dengan bantuan arus listrik. Lalu, bagaimana dengan sel elektrolisis? Sel elektrolisis dapat dikatakan sebagai alat tempat terjadinya proses elektrolisis yang terdiri dari sumber listrik, kemudian elektrolit, dan elektroda yang terdiri dari katoda dan anoda. Nah, pada praktikum sederhana kali ini kita akan melakukan percobaan sel elektrolisis menggunakan larutan Ki atau kalium iodida dengan menggunakan elektroda karbon atau C. Untuk lebih jelasnya, saksikan video praktikum berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan yaitu persiapan larutan yang kemudian dimasukkan ke dalam pipa U, sisakan 2-3 cm. Lalu hubungkan dengan arus listrik. Kabel merah bermuatan positif yang berarti pada sel elektrolisis anoda dan kabel hitam bermuatan negatif yang berarti katoda. Ketika arus listrik dialirkan ke dalam larutan Ki, akan terjadi reaksi redoks di kedua elektroda. Pada katoda terjadi proses reduksi air menjadi gas hidrogen dan ion hidroksida, sehingga terlihat gelembung gas yang banyak di sekitar katoda. Karena pada proses ini menggunakan elektroda inert yaitu C, maka pada sekitaran anoda terjadi proses oksidasi pada ion iodida yang berasal dari Ki. Ion iodida teroksidasi menjadi iodin. Hal itu ditandai dengan larutan berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Kemudian dilakukan uji pada katoda dan anoda dengan menggunakan indikator PP di katoda dan amilum di anoda untuk membuktikan produk yang terbentuk. Pada katoda ditetesi indikator PP karena di katoda ion OH- dilepas menyebabkan kenaikan pH menjadikan sekitar katoda bersifat basah. Indikator PP pada asam tidak berwarna, sedangkan indikator PP pada larutan basah akan berubah menjadi merah muda. Sedangkan pada anoda ditetesi indikator amilum. Ion iodida mengalami oksidasi sehingga terbentuk iodin. Indikator amilum tidak akan berwarna dalam larutan biasa, namun jika bertemu dengan iodin akan membentuk warna biru kehitaman. Hal ini karena adanya kompleks pati dan iodin, di mana spesifik dan sensitif terhadap kehadiran iodin. Selanjutnya, hukum Faraday yang merupakan lanjutan dari sel elektrolisis. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda sebanding dengan jumlah arus listrik yang dialirkan dalam larutan. Untuk rumusnya seperti pada gambar. Selanjutnya, hukum Faraday 2 menyatakan bahwa jika arus listrik dialirkan dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri, maka jumlah massa zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektroda sebanding dengan massa ekuivalen masing-masing zat tersebut. Untuk rumusnya seperti pada gambar. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada katoda, air mengalami reduksi menghasilkan gas hidrogen dan ion OH-, sehingga pH lokal meningkat dan fenolfatin berubah warna menjadi merah muda. Kemudian pada anoda, ion iodida teroksidasi menjadi iodin yang ditandai dengan terbentuknya warna biru kehitaman akibat reaksi kompleks dengan amilum atau pati. Perubahan konsentrasi Ki mempengaruhi laju dan intensitas reaksi. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin banyak produk yang dihasilkan. Sesuai hukum Faraday yang menyatakan bahwa massa zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan.